Halo semua, terima kasih sudah mampir ke sini. Cerita hari ini dari sini adalah tentang membuat conditioner. Jadi saya punya rambut yang saya udah kasih tunjuk di foto-foto ini adalah hasil dari saya punya conditioner yang saya pakai, yang saya buat. Jadi saya mau kasih tunjuk di sini. Ceritanya ini sebenarnya videonya saya rekam di bulan Agustus tahun lalu, yang saya dapatkan bahwa saya punya rambut bagus sekali waktu saya pakai conditioner ini. Jadi ini yang saya mau kasih tunjuk di sini. Terutama juga karena ini saat ini bulan Februari ya, akhir bulan Februari di tahun 2022, dan tahun lalu kemarin di akhir tahun lalu karena kesibukan yang saya punya di sini terlalu banyak, saya tidak sempat merawat saya punya rambut dengan seperti biasanya. Pokoknya tidak terlalu tekun lah begitu, sehingga saya lihat saya punya rambut terutama ujung-ujungnya agak sedikit not happy. Jadi saya kembali lagi di akhir di bulan ini Februari, saya kembali lagi pakai saya punya resep ini, dan saya lihat saya punya rambutnya suka, dan saya mau terus untuk kasih kekuatan kembali di saya punya rambut, kekuatan dan kelembutan di saya punya rambut. Jadi itu dia, saya dapatkan saya punya footage selama ini yang saya mau kasih tunjuk, yang sekarang saya pakai lagi. Jadi mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat kalian, terutama kalian yang punya rambut keriting sama dengan saya. Oke, silakan nonton. Kalau suka kasih like, kasih komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Halo, selamat pagi semua. Hari ini saya mau bikin saya punya rambut. Jadi saya mau ajak kalian untuk ikut saya punya rutin hari ini. Rutin seperti biasa. Kemudian saya mau bikin conditioner yang dipakai setelah habis pakai sampo. Dan itu saja yang saya mau pakai hari ini. Itu saja yang saya mau bikin hari ini. Saya sudah coba satu kali di video yang ini. Itu saya pakai conditioner saja, saya tidak pakai masker, saya pakai conditioner saja. Jadi saya mau coba lagi ulang karena saya suka sekali hasilnya. Saya punya rambut lembut sekali, jadi itu yang saya mau pakai untuk hari ini. Saya mau kasih tunjuk. Oke, mari kita lanjut sambil lihat saya berpose ria dengan minyak lidah buaya. Lidah buaya besar saja. Yang itu di tahun 2020 bulan Januari, yang ini bulan Agustus 2021. Jadi perkembangan rambut sudah panjang tuh kamu lihat. Sekarang lebih panjang lagi, anyam-anyam itu semua sudah lewat sampai ke bahu. Jadi memang rambut tambah panjang. Oke, mari kita lihat prosesnya nih bagaimana. Jadi pertama saya kasih tunjuk ini adalah saya potong lidah buaya sepanggal-sepanggal karena besar, jadi saya bikin sepanggal-sepanggal begini, dan saya rendam di baskom seperti begini supaya kasih hilang getah-getahnya. Karena kadang-kadang lidah buaya punya getah itu bisa bikin kulit kepala gatal. Jadi ya karena ada iritasi begitu, alergi begitu bisa yang akibat dari getahnya. Jadi harus rendam begini supaya bantu untuk kasih hilang dia punya getah-getah. Jadi saya ambil gelnya saja seperti begitu, taruh di dalam saya punya blender, campur dengan minyak kelapa, minyak alpukat, dan air beras. Dan ini semua yang bikin saya punya rambut dia lembut dan juga kuat karena ada kontribusi dari air beras. Karena air beras dia bikin rambut kuat gitu. Dia punya amino asid atau asam amino yang ada di dalam air beras itu, dia bagus sekali bikin rambut kuat. Jadi itu yang saya pakai. Saya pakai sekitar 1 bulan 1 kali sekarang dengan air beras. Jadi jaga saya punya rambut untuk bikin rambut kuat. Jadi itu dia, saya kasih masuk semua. Ukurannya ini saya tidak tahu ukurannya berapa. Pokoknya saya lihat ukuran lewat mata saja. Yang penting semua macam ukuran sama begitu, kasih masuk ke dalam situ. Seperti itu, dan saya blender dengan saya punya gel lidah buaya itu. Jadi itu lidah buaya dan minyak alpukat dan minyak itu kelapa bikin kelembutan, dan air beras dia bikin kasih kuat rambut. Jadi sama-sama seimbang bagus. Dan ini dia saya saring dengan saringan, dan juga pakai kain ini supaya ampas-ampas dari lidah buaya dia tidak masuk ke dalam saya punya conditioner.
bagus begitu. Lihat ini hasilnya, ada kelembutan, ada minyak yang bikin licin, dan juga lidah buaya yang punya lendir kasih licin, dan pokoknya mantap sudah untuk saya punya rambut. Dan ini lidah buayanya, dan ini biasa saya pakai seperti begini sebagai leave-in conditioner, tapi kali ini saya akan campur dengan salah satu bahan lagi yang sebentar saya kasih tunjuk ini untuk bikin conditioner. Dan ini dia, saya akan bikin biji-biji rami yang saya rebus. Ini adalah flaxseed dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya biji-biji rami. Dan ini saya bikin pakai teh hijau, saya rebus dia pakai teh hijau. Itu teh dari daun moringa. Tapi tidak apa-apa kalau tidak ada teh hijau, pakai air saja juga tidak apa-apa. Dan ini yang saya bikin, sama seperti waktu saya bikin gel untuk bikin gaya rambut twist out waktu di bulan Desember tahun 2020 itu. Saya punya video yang saya bikin twist out, itu saya rebus biji-biji rami seperti begini dengan teh hijau. Tapi ya tidak apa-apa, pakai air juga tidak apa-apa. Oke, jadi lanjut, saya rebus, kemudian saya saring dia seperti begini, kasih keluar gel-gelnya, jadi mantap untuk masuk ke dalam conditionernya. Nah, ini saya bikin sedikit saja waktu ini, jadi saya pikir saya harus tambah lagi nih, karena ini tidak cukup, saya mau dia punya lendir-lendir itu banyak, jadi saya bikin tambah lagi. Tuh dia, lihat tidak terlalu banyak tadi tuh, jadi ini saya bikin ulang, rebus lagi, saya bikin agak sedikit lebih banyak untuk dapat dia punya lendir-lendir. Dan yang ini kamu lihat saya bikin cuma rebus pakai air saja. Jadi yang penting itu saya mau ambil dia punya lendir-lendir. Jadi setelah saya rebus beberapa menit, dia punya lendir-lendir keluar, dan itu yang saya saring di sini, kasih naik langsung ke saringan biasa saja supaya lendir-lendirnya keluar bagus. Dan saya ambil lendirnya, kasih masuk kembali ke dalam saya punya itu campuran lidah buaya, minyak kelapa, dan minyak alpukat, dan air beras yang sudah tersaring juga, masuk semua ke dalam sini, dan saya blender ulang lagi, kasih tercampur dengan baik semua. Jadi sangat-sangat bagus sekali ini campuran ini untuk saya punya rambut. Dan kemudian karena saya ada punya essential oil, itu essential oil itu apa bahasa Indonesia, pokoknya itu minyak, macam minyak peppermint dan minyak peppermint dengan rosemary yang saya taruh di sini. Ini memang bagus juga untuk rambut, bikin kuat rambut juga, dan bagus untuk kesehatan rambut. Kalau tidak ada tidak apa-apa, tidak perlu pakai ini karena saya ada, jadi saya taruh di sini. Oke, so lanjut, saya kasih masuk di dalam botol aplikasi supaya gampang untuk aplikasi waktu saya taruh di rambut. Bukan leave-in ya, saya akan pakai di waktu saya bilas saya punya sampo, terus kasih naik ini, kemudian bungkus dengan shower cup 30 menit gitu, mungkin 15 menit, ambil saya mandi, terus saya bilas karena saya tak ada taruh air beras tadi tuh, jadi air berasnya harus di rinse, harus disiram. Oke, jadi itu pakainya seperti biasa, seperti conditioner biasa. Jadi habis sampo pakai conditioner, diapkan di rambut selama 15 menit begitu, kemudian dibilas. Tapi saya bungkus ya, waktu saya diamkan di rambut saya bungkus dengan shower cup, jadi tambah penetrasinya lebih bagus lagi. Dan ini setelah saya bilas rambut dan urus rambut kembali, menatanya, saya membuat rambut gaya marora, dan ini saya kasih tunjuk ini rambut yang gugur dalam waktu proses menata rambut seperti ini. Jadi tidak banyak, jadi memang perawatan ini dia membuat rambut jadi kuat begitu, jadi tidak banyak yang gugur, which is good. Oke. Kemudian ini, jadi setelah itu di pagi harinya saya bikin rambut gaya seperti begini saja untuk kantor, dan sepanjang minggu saya cuma simpan rambut seperti begini supaya tetap aman. Dan bisa lihat saya punya rambut dia mengembang bagus sekali, dia kelihatan hitam, tebal, dan mengkilat. Pokoknya karena dia punya dia dapat kondisi kelembutan dari semua yang saya pakai itu, dan juga dengan asam amino dari
air beras itu dia bikin rambut kuat seperti begini. Jadi saya pakai sebagai conditioner saja seperti begini sekarang. Dan saya pakai sekitar 1 bulan atau 2 bulan sekali untuk kasih kembali protein di rambut, karena kita punya rambut selalu akan kehilangan protein. Jadi kalau kita pakai yang untuk kelembutan terus, nanti tidak keseimbangan. Jadi ini kelihatan rambut saya punya keseimbangan, kadar kelembutan dan kadar proteinnya sangat bagus. Jadi kelihatan seperti begini, dia mengembang bagus dan kelihatan kuat gitu. Jadi bisa lihat potensi rambut keriting itu seperti begini kalau kita rawat dengan baik-baik. Jadi ceritanya seperti itu dari sini teman-teman. Saya harap bisa bermanfaat buat kalian yang punya rambut keriting sama dengan saya, ya terutama bagi yang mau rawat dengan baik dengan bahan-bahan alami, ya itu seperti begini yang saya bagi-bagi di sini. Jadi ini yang saya kembali pakai sekarang untuk membantu saya punya rambut kembali bagus seperti ini. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi. Dadah.